Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita ketemu lagi nih bersama kami para mahasiswa sejarah peradaban Islam. Nah, kita sekarang ini sedang berada dalam masa pandemi nih. Banyak yang gabut nih, gak bisa nongkrong-nongkrong. Kemudian banyak yang kesel, gak bisa ke kampus. Kemudian gak bisa ngedate karena adanya protokol kesehatan. Nah, pasti kita sekarang sedang berada dalam fase jenuh nih. Udah scroll IG, udah buka WhatsApp, tapi gak ada yang ngechat. Itu semua gitu ya, pasti pada bosan nih. Dan banyak yang bertanya ke saya gitu ya, Kak Iqbal, apa sih rekomendasi film kakak gitu, biar saya gak gabut gitu, khususnya dalam film sejarah Islam gitu, yang bisa membuat saya lebih kenal kepada Nabi Muhammad gitu, yang paling otoritatif. Nah, berawal dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan saya, baik yang sesama jurusan sejarah peradaban Islam ataupun dari yang mahasiswa ataupun anak-anak SD, SMP atau SMA lah yang sama-sama gabut, mereka banyak bertanya rekomendasi film gitu. Nah, di sini saya akan merekomendasikan satu film sejarah Islam di mana film tersebut menceritakan tentang dakwah Nabi ketika di Mekah dan juga di Madinah. Nah, film tersebut berjudul Ar-Risalah atau bahasa Inggrisnya The Message, yaitu sang pembawa risalah, yaitu Rasulullah SAW. Film Ar-Risalah ini digagas dari atas kerjasama pemerintahan Saudi Arabia dan juga Al-Azhar gitu, karena mengingat salah satu bentuk metode pembelajaran sejarah yang paling kena gitu kepada masyarakat itu adalah dengan dibuat film. Dan dalam pembuatan film sejarah Nabi ini perlu adanya keseriusan gitu, sampai kerajaan Saudi Arabia dan Al-Azhar langsung yang menaunginya gitu. Apalagi kan ini berbicara tentang sejarah Nabi Muhammad, otomatis segala tindak tanduk yang ada dalam film ini setidaknya menjadi rujukan masyarakat. Karena banyak masyarakat yang kurang suka membaca buku, maka mereka menjadikan film itu sebagai sumber pengetahuan mereka. Nah, film Ar-Risalah ini dibuat sekitar tahun 70-an. Jadi tahun 70-an ini sudah digarap, tapi diperbaharui tahun 2001 gitu. Tahun 2001. Nah, film ini menceritakan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad dan dakwahnya, dimulai dari pengangkatan Nabi sebagai rasul di Gua Hiro. Di Gua Hiro, kemudian berlanjut kepada kisah dakwah secara sembunyi-sembunyi di keluarganya, sampai penderitaan dan penyiksaan kaum muslimin yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, ini merupakan fase scan film yang paling sedih menurut saya, apalagi ketika Sumayyah dan juga Yasir, orang tua dari Ammar bin Yasir, dibunuh oleh Umayyah bin Khalaf dan juga Abu Jahal, serta ketika Bilal bin Rabah ini ditimpakan batu besar oleh majikannya. Wah, ini merupakan skin paling sedih menurut saya dalam awal film ini. Nah, setelah adanya pemboikotan, kemudian turun perintah Allah untuk berhijrah. Maka Nabi dan para sahabatnya itu berhijrah ke Madinah, atau yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan kota Yathrib. Nah, disinilah fase kebangkitan umat Islam. Dan dalam film ini benar-benar ditunjukkan bagaimana umat Islam berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Di sini dalam skin Madinah ditampilkan skin perang Badar, kemudian perang Uhud, serta Fathul Makkah. Jadi dalam perang-perang ini dilihatkan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar menunjukkan ikhtiarnya di dalam berdakwah. Tidak hanya berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan kemenangan kepada kami gitu. Tidak seperti itu, tapi benar-benar berjuang sekuat tenaga dengan menggunakan pedang dan juga panah menghadapi kaum kafir Quraisy. Nah, dalam scan Madinah ini benar-benar gelora dakwah umat Islam pada awal masa dibentuknya negara Madinah itu benar-benar terasa. Bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW ini benar-benar terasa. Nah, sampai nanti di scan terakhir itu ada Fathul Makkah, di mana atas janji Allah dengan usaha para umat Islam yang pada waktu di Madinah, Mekah bisa ditaklukkan pada tahun 8 Hijriah.
Dan terakhir ditutup dengan adanya haji wada atau haji perpisahan Nabi Muhammad. Nah, dan setiap pemerannya ini benar-benar menjiwai, tetapi yang perlu di garis bawahi ini, pemeran Nabi Muhammad ini tidak ditampilkan. Nah, ini merupakan salah satu kebijaksanaan dari para pembuat film ini, apalagi di bawah naungan kerajaan Saudi Arabia dan juga Al-Azhar. Nabi Muhammad tidak dilihatkan bagaimana bentuknya, tidak diperdengarkan suaranya, karena suatu keharaman gitu menurut para ulama untuk mencontoh atau memperagai bagaimana Nabi Muhammad fisiknya, suaranya dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu pembelajaran juga bagi umat Islam. Memperlihatkan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai aktor dengan aktor lain saja tidak boleh, apalagi mengolok-olok sampai dibuat karikatur. Nah, ini tidak boleh, haram sekali. Nah, di dalam film ini juga dijelaskan tentang bagaimana hubungan Nabi Muhammad dengan para kerajaan sekitar seperti Romawi, Persia dan juga Mesir. Nah, dan film ini berdurasi sekitar 3 jam. Bayangkan selama 3 jam Anda akan merasakan sensasi bagaimana melihat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang di abad 21 ini enak tinggal sholat, apalagi di Indonesia yang damai ya, tinggal sholat, tinggal berwudu dan lain sebagainya. Tapi tetap susah gitu. Coba bayangkan bagi umat Islam yang pada waktu itu baru awal terbentuk, mereka harus untuk bisa berhaji, mereka harus melakukan Mekah terlebih dahulu, dan ini benar-benar luar biasa. Pokoknya siapapun kalian, dimanapun kalian, khususnya kalian yang beragama Islam dan sekarang yang di tengah-tengah pandemi lagi gabut, coba silakan cek baik di YouTube ataupun di Telegram, banyak sekali sekarang sumber-sumber film Arisalah ini. Silakan ditonton dan jangan lupa doakan para sahabat serta Nabi Muhammad SAW, karena dengan melihat perjuangannya kita akan bisa mendekatkan diri kepada mereka lebih dekat gitu, dan menambah rasa cinta kita itu kepada mereka. Oke, sekian dari saya, semoga review sedikit ini bisa membantu. Pokoknya jangan lupa tonton film Arisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.